Selamat malam. Sekarang saya bersama dengan Penatua Petrus Lasut. Bergereja di mana, Pak? Di YPB Martin Luther, Kayu Putih. Oke, baik. Nah, saya akan mewawancarai beliau sebagai bagian dari program mencari pemimpin visioner di GPB. Waduh. Nah, nama beliau masuk dan saya akan mewawancarai. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana beliau saat ini melihat GPB? Nah, itu pertanyaannya. Oke. GPB itu perahu besar sebenarnya. Perahu besar, awaknya yang bekerja itu banyak dan nggak bisa cuma satu saja sebenarnya menurut saya. Nah, saat ini menggambarkannya saya itu para pekerja yang bekerja bersama dengan perahu itu adalah para pendetanya sebenarnya. Nah, pendeta ini menurut saya menjadi sekaligus juga bahan bakar bagaimana organisasi GPIB itu bergerak sebenarnya. Nah, GPIB sekarang perahu besar, orangnya banyak, dan itu harus yang perlu ditajamkan lagi kompetensinya supaya mereka bisa bersama-sama menjalankan perahu GPIB itu dengan baik sebenarnya. Nah, ada ketimpangan, ada yang harus diperbaiki, yaitu proses. Tapi saya melihat GPIB ini sebuah organisasi yang bagus, tapi masih bisa lebih bagus lagi ke depan. Itu dalam konteks ya kita memajukan pelayanan sebenarnya. Gitu. Nah, ini harus dipertajam dengan meningkatkan kompetensi-kompetensi semua orang yang berpartisipasi di dalam GPIB, terutama pemimpinnya menurutku. Gitu. Nah, ini yang harus jadi PR bersama kita untuk bersama-sama lah kita merapikan kembali supaya GPIB itu bisa merespon perkembangan yang sangat dinamis sekarang ini. Nah, kalau GPIB tidak dipersiapkan untuk menyambut perubahan yang dinamis itu, bisa jadi GPIB menjadi organisasi yang ketinggalan, tua, nggak bisa lari. Kayak ibu-ibu gitu ya, udah lama tapi nggak bisa agile. Kalau saya bilang nggak bisa agile itu menyambut perubahan yang dinamis ke depan. Ini harus disiapkan dari sekarang. Oke. Bisa elaborasi sedikit tentang apa yang dimaksud tadi? Pada perubahan besar, lalu harus dipersiapkan, dan ketinggalan, itu gimana? Ya, tantangan kita kan ke depan sekarang udah shifting nih. Kalau tadinya kita berangkat dengan yang tradisional, sekarang makin ke depan itu kan sekarang kita masuk ke area disruptif dari sisi teknologi. Ke depan itu ada gelombang ke-6. Nah, gelombang ke-6 itu yang semuanya ada. Nah, gelombang perubahan yang ke-6 ini itu akan menggantikan yang namanya disruption sekarang ini. Karena itu digantikan dengan disruption, semuanya itu ada. Menyambut itu, semua akses kita dimudahkan gitu. Peran GPIB dalam menyemangati melalui organisasi induk pelayanan jadi nanti akan kehilangan arah. Nah, ini harus disiapin. Teknologi itu nggak bisa ditahan lagi. Nah, sekarang PR-nya tinggal bagaimana GPIB mempersiapkan diri supaya bisa berseluncur bersama-sama dengan perkembangan itu. Nah, itu yang harus disiapin juga gitu ya. Dan itu melalui itu semuanya harus diberdayakan, terutama dengan pemimpinnya menurutku. Pemimpinnya nanti yang akan menurunkan ke bawah supaya semua organ-organ di dalam organisasi GPIB berputar. GPIB jadi lebih mengimbangi. Apalagi sekarang kalau kita lihat nih, pelan-pelan gereja itu akan ditinggalkan. Kaum milenial sekarang sudah mulai mencari kebebasannya sendiri. Itu yang masuknya di gelombang ke-6 setelah disruption itu. Nah, abis itu kalau tidak disiapkan, ya udah gereja akan ketinggalan, jemaat ditinggalin, nggak ada gunanya lagi saya. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua, di tengah situasi GPIB yang dijelaskan tadi, nah, apa strategi yang akan diambil untuk menjelaskan peran yang akan dilakukan, peran Bapak di tengah situasi yang tadi? Ya, kalau saya berpikirnya begini, kita harus empowering personalnya sebenarnya.
Kenapa? Terima kasih dengan peran GPB sekarang yang para pemimpin kita itu kan dibekali dengan teologi, dengan pengetahuan-pengetahuan dan kompetensi-kompetensi yang baru. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa banyak pendeta-pendeta yang siap dengan perubahan ke depan? Perubahan ke depan. Nah, itu harus ada wadahnya supaya kita bisa membina mereka, membangkitkan atau menambahkan kompetensi. Jadi nggak melulu apa yang sekarang mereka itu aja, secara dalam mungkin iya, tapi secara luas kan pemahamannya, kompetensinya melalui pengetahuan-pengetahuan yang baru itu harus ditambah gitu. Nah, kenapa itu penting? Karena nanti ketika mereka menjadi pemimpin, nah melalui itulah Pak sebenarnya kita bisa melihat, oh ini kita harus mempersiapkan mereka, ada wadahnya yang harus kita siapkan. Sekarang ini pertanyaan yang masalah yang ada gitu ya, kalau saya lihat namanya pendeta ada di MS itu orang kebanyakan masih berpikir wah pendetanya bermasalah. Enggak, kita harus merubah itu gitu. Supaya pendeta juga kan harus ada refreshment proses mereka. Tiap kali berhadapan dengan ini, dengan kompetensi-kompetensi yang itu aja, itu nanti mereka akan menjadi, oh sudahlah, mereka akan sulit menerima perubahan. Tapi kalau misalnya kita bisa menciptakan, oke, ini ada wadah, kita refreshment, pendeta-pendeta